Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat datang di webinar Toko IG bersama Pasar Sedekah malam hari ini dengan tema yaitu jualan laris sedekah jalan. Nah, seperti yang sudah teman-teman dapatkan juga ya lewat posternya, kemudian lewat konten-konten yang sudah teman-teman dapatkan, judulnya aja sudah jualan laris jualan laris, kemudian sedekah juga harus jalan. Nah, di sini teman-teman akan dapat insight juga nih, gimana sih caranya agar kita bisa menaikkan omset kita dan tidak lupa tetap harus jalan gitu sedekahnya. Karena percuma ya kita dapat omset terus, tapi pahalanya bukan malah bertambah, malah berkurang. Jangan sampai kayak gitu. Jadi di sini kita akan dapat insight yang menarik banget gimana caranya kita meningkatkan omset kita berbarengan dengan kita langsung bersedekah. Dengan cara yang pastinya mudah, tidak mempersulit teman-teman semuanya, dan insya Allah pastinya teman-teman di sini akan dapat pahalanya juga gitu. Oh iya, sebelumnya saya mohon maaf nih ya teman-teman, saya nggak bisa open kamera dulu, tapi nggak apa-apa, kita yang penting nanti dapat insight yang menarik dari para pembicara kita ya pada malam hari ini. Sebelumnya, perkenalkan, saya Evelyn, teman-teman yang akan menjadi moderator malam hari ini. Saya di sini sebagai moderator yang akan memimpin dan memandu webinar teman-teman pada malam hari ini. Nah, sekadar mengingatkan juga, untuk teman-teman jika ada pertanyaan, nanti silahkan langsung aja ketik di kolom chatnya. Jadi ya nggak usah nunggu sampai pembicaranya selesai ya teman-teman, agar kita tidak membuang waktu yang cukup banyak. Jadi langsung aja kalau ada pertanyaan yang terlintas di pikiran langsung diketikin aja. Nanti setelah pembicara selesai, saya akan bantu untuk bacakan dan akan dijawab oleh pembicaranya nanti. Gitu ya, teman-teman. Oke, itu aja karena sudah 19.49 juga. Ini udah lewat sedikit. Mohon maaf ya, teman-teman. Kita akan langsung mulai saja. Sebelumnya saya juga mohon maaf nih untuk materi yang pertama itu akan dibawakan oleh Ibu Putih ya, selaku CEO dari Pasar Sedekah, namun beliau berhalangan karena ada meeting mendadak, teman-teman. Eh, jadi nanti untuk materi yang pertama akan digantikan oleh Mas Aditya selaku anggota juga ya, Mas Aditya ya, dari Pasar Sedekah. Saya mau sapa dulu Yap. nih. Assalamualaikum Mas Adit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Evelyn, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Mas Adit sehat. Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Insya Alhamdulillah. Allah. Di mana ini Mas Mana? sekarang? Lagi Sudah di di mana? rumah, alhamdulillah baru sampai. Alhamdulillah. Baru sampai nih teman-teman, langsung nyapa teman-teman di sini dan kasih materi. Wah, keren banget. Insya Allah. Semoga teman-teman juga semangat nih Mas Adit malam hari ini. Ya, insya Allah. Alhamdulillah udah 20 orang nih, semoga terus bertambah ya Mas Adit ya, sampai Oke, nanti. insya Allah. Ya. Oke, siap. Karena sudah 19.50 juga nih Mas Adit, mungkin kita bisa langsung mulai saja untuk materi yang pertama, yaitu oleh Oke. Mas Aditya Pratama dari Pasar Sedekah. Untuk Mas Adit, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair teman-teman dari toko IG dan mungkin beberapa ada juga yang merchant dari pasarsedekah.com seperti itu ya. Salam kenal Pak Irwan, Pak Widodo, Bunda Oneng, Pak Cahya, dan teman-teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, Masya Allah. Senang banget hari ini bisa sharing sama eh, para celestial planner gitu ya. Tidak hanya berpikir, tadi sempat dibahas sama Mbak Evelyn mengenai nggak hanya mengejar omset, tapi sedekah juga tetap jalan. Alhamdulillah, sejak Desember tahun lalu kami berikhtiar untuk apa ya sedikit menyeimbangkan antara eh, jual beli kita di dunia gitu ya dengan jual beli kita dengan big boss gitu dengan yang maha memiliki segalanya Allah Subhanahu wa taala. Kita dulu berpikir kok kalau misalkan saya jualan yang dapat untung itu cuman saya, keluarga, terus si seller, bayarnya dan pemilik barang gitu ya. Tidak lain
bisa ikut kita sebarkan semangatnya seperti itu. Dan akhirnya memang karena awalnya kami dari lembaga kemanusiaan, dari lembaga charity seperti itu, sehingga kita kepikiran gitu, kenapa nggak kita kawinkan saja semangat entrepreneurship ini dengan semangat sociopreneurship gitu ya. Tidak hanya kami atau tidak hanya kita saja yang mendapatkan untung dari sisi penjual, pembeli, dan jaringan yang ada di dalamnya, tapi juga ada pihak-pihak lain yang tidak terlibat dalam transaksi, tapi alhamdulillah menikmati juga gitu dari nikmat transaksi yang kita terima gitu ya. Kalau misalkan kita tarik mundur ke 1.500 tahun yang lalu lah gitu ya, pada saat peradaban Islam mulai berjalan di Makkah Mukarramah, bahwa pasar ini sebagai permulaan peradaban gitu ya. Rasul juga pertama kali membangun Masjid Kuba ini untuk tong ilmu gitu ya, istilahnya untuk semua hal yang berhubungan dengan ilmu ada di sana. Yang kedua, beliau juga mengamalkan wakaf dari kebun kurma tersebut, dan akhirnya ada terjadi transaksi produktivitas umat di daerah pedesaan pada saat itu ya. Dan akhirnya Rasul juga membangun pasar pada saat daerah sekitar Masjid Nabawi ini dibuatkan satu area khusus untuk bertransaksi gitu ya, mana yang punya buah, mana yang punya garam, mana yang punya gandum, dipertemukan dengan yang membutuhkannya gitu ya. Terjadilah transaksi di situ untuk membesarkan ekonomi umat pada saat itu. Nah, kemudian permasalahannya gitu kan, kok yang punya keuntungan kok cuma si penjual dan si pembeli aja gitu kan, tapi ada juga value-value keberkahan yang ingin kita munculkan di transaksi bisnis kita hari ini gitu. Jadi sama dengan kalau kita bicara mengenai keberkahan sedekah, itu sama dengan pasar dari kebaikan gitu ya. Di awalnya mungkin dari situ, kenapa kita mau mulai membuka salah satu platform marketplace yang juga memiliki value sedekah di dalam transaksi yang dilakukannya seperti itu. Saya share langsung aja ini ya, tampilannya segala macam biar bisa lebih dekat lagi gitu ya dengan platform yang kita bicarakan hari ini. Jadi kalau dari bentuknya sendiri memang tidak jauh berbeda dengan marketplace yang sudah ada sekarang. Jadi kalau dilihat fungsinya memang sebagai tempat bertemunya buyer dan seller gitu ya. Kategori-kategorinya sudah kita pisahkan di sini. Tapi yang lebih membedakan kami adalah di bawahnya ini ada program-program yang kita bisa tempelkan dengan transaksi kita gitu ya. Kita contoh satu barang gitu. Kalau misalkan kita menjual produk A gitu ya, Aditya menjual satu dompet pre-loved, dompet fosil original gitu ya, harganya sekian ratus ribu. Tapi di bawahnya sedekah dari transaksi produk ini sebesar 20.000, insya Allah akan kita lakukan implementasi melalui ini, majukan ekonomi umat. Jadi keuntungannya ini kita akan salurkan kepada program-program yang ada di Aksi Cepat Tanggap. Salah satunya adalah ini. Sudah terkumpul 9 juta alhamdulillah sampai dengan hari ini. Selama dibuat dari akhir Desember gitu ya, ada 164 orang yang sudah bertransaksi dan mensedekahkan sedikit keuntungannya untuk program wakaf bersama untuk marketplace umat melalui pasarsedekah.com. Sehingga nanti tidak hanya saya sebagai pemilik barang yang mendapatkan keuntungan dari barang yang sudah saya jual, tetapi ada pihak lain juga yang ikut merasakan keberkahan yang saya rasakan dari terjualnya produk-produk saya gitu ya. Di sisi lain, kalau misalkan kita lihat produk yang ada di dalam gitu ya, sudah mulai banyak alhamdulillah sampai hari ini sudah ada 13 kategori yang ada di pasar sedekah, di antaranya makanan, jasa, kesehatan, dan lain-lain. Ini juga kita siapkan satu slider khusus untuk para pedagang dermawan yang istilahnya
memberikan tambahan sedekah dari setiap produk yang terjual. Jadi untuk kalau misalkan di toko lain ada fitur apa ya, ads mungkin seperti itu, yang muncul di atas ini selalu brand-brand yang besar dan yang mungkin punya modal besar gitu ya untuk memasang ads di tampilan utama di platform tersebut. Tetapi kita berusaha untuk membuka kesempatan juga buat seller-seller lain yang baru memulai usahanya untuk masuk di pedagang-pedagang yang masuk dalam kategori saudagar dermawan ini gitu. Tinggal ditambahkan saja sedekahnya, kita bisa pajang toko teman-teman di halaman utama seperti itu. Dan yang kedua, setiap pembeli yang bertransaksi di pasar sedekah juga bisa menambahkan sedekahnya melalui sedekah by buyer. Jadi selain penjual yang memberikan sedekah, nanti si pembeli juga diberikan kesempatan untuk memberikan sedekah berapapun yang ingin disampaikan oleh pembeli tersebut. Ini kalau misalkan kita lihat contoh produk apa ya? Ini obat-obatan. Ada propolis gitu ya. Nah, kalau misalkan saya beli di sini, nanti dia akan ada pop-up mau tambahkan, oh ini belum masuk ya. Mau tambahkan sedekah sebagai sedekah dari pembelinya seperti itu. Nah, bagaimana dengan biayanya gitu ya? Kan biasanya suka ada contohnya mungkin biaya pembayaran gitu ya, ada biaya ongkos kirim gitu. Nah, ini juga sudah kita siapkan untuk program-program yang biasanya yang dicari itu kan gratis ongkir gitu ya. Nah, ini saat ini memang kita lagi adakan satu program di mana kita berikan gratis ongkir di produk-produk tertentu. Nanti kita akan lihat setiap program yang akan masuk, kita akan blast ke seluruh seller siapa yang ingin mengikuti program tersebut bisa mendaftar melalui customer service yang aktif di pasarsedekah.com. Kalau misalkan saya mau tanya ini dari 20 berapa ya? 23 orang begitu ya. Yang sudah bergabung, 24 orang yang sudah bergabung, ada yang sudah pernah membuka toko online sebelumnya enggak? Sudah mungkin. Oh, Assalamualaikum Mas Taufik, Masya Allah sudah join. Siap, Waalaikumsalam Mas Adit. Lagi Siap. di luar. Siap, izin saya duluan Mas, insya Allah. Siap, ya silakan Mas. Ini, baik. Nah kemudian teman-teman kalau misalkan mau membandingkan gitu ya, biaya yang harus dikeluarkan untuk membuka toko online juga nggak murah gitu ya, istilahnya bukan biaya sedikit gitu untuk membuka platform seperti ini. Nah kita ingin platform ini tetap berada di market agar bisa meluaskan transaksi yang terjadi di toko teman-teman. Jadi kalaupun nanti program ini kan setiap bulan akan kita sesuaikan dengan seasonnya gitu ya. Kemarin kita juga kerjasama dengan salah satu komunitas UMKM di Depok. Alhamdulillah transaksi yang terjadi juga cukup banyak dalam satu pekan program berjalan gitu ya. Ada kalau tidak salah hampir dari 2.000-an transaksi dalam satu pekan. Dan itu men-trigger banyaknya pelaku-pelaku usaha UMKM yang tergerak untuk mendaftarkan usahanya atau tokonya di pasarsedekah.com seperti itu. Jadi tidak ada alasan mungkin gitu ya untuk kita tidak buka toko di pasarsedekah.com agar lebih banyak lagi saudara-saudara kita yang terbantu dari transaksi yang terjadi di toko kita. Mungkin itu dulu, nanti kalau misalkan ada pertanyaan teknis, insya Allah saya akan bantu jawab, bantu jelaskan gitu ya. Kalau misalkan memang ada pertanyaan dari teman-teman semua, bisa via chat gitu, atau boleh bertanya langsung gitu Mbak Evelyn atau gimana? Atau hanya via chat? Boleh Mas, boleh. Oke, silakan kalau misalkan ada yang mau sambil buka-buka di sini, buka-buka platformnya silakan. Kalau misalkan ada pertanyaan, insya Allah saya akan bantu jawab.
Oke, siap. Terima kasih banyak Mas Adit untuk Ya. informasinya. Buat teman-teman silakan kalau ada yang mau bertanya melalui kolom chat boleh. Teman-teman mau bertanya langsung, open mic dan kamera juga dipersilakan. Silakan teman-teman. Halo, iya. Halo, Ya, silakan Pak Irwan. Halo, silakan Pak Irawan. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan ini. Memang saya melihat program ini sangat tertarik ya. Mungkin pengalaman saya juga sudah pernah merasakan selama ini memang sedekah itu menjadi kekuatan sangat luar biasa. Sungguh ajaib itu ya. Kami pengalaman itu waktu mengalami COVID kemarin lockdown, tapi alhamdulillah setelah lockdown sampai sekarang itu meningkat gitu. Makanya dengan program ini saya sangat tertarik ya. Cuman saya belum begitu mengerti tentang bagaimana bergabung ya. Kalau bisa nanti mungkin apakah mau dikasih nomor WA, mungkin kita bisa boleh konsultasi kembali. Nah, saya pengen karena selama ini memang kita sering melakukan kegiatan sedekah bersama ACT yaitu MRI. Ya, jadi setiap bulan puasa, setiap ada kegiatan kita selalu bergabung dengan masyarakat relawan Indonesia dengan mudah-mudahan. Jadi itu mungkin sedikit ya. Saya minta cuman nomor yang bisa kita hubungi, mungkin kita lebih konsultasi lagi, belajar lagi. Memang sangat tertarik ya, karena saya melihat sedekah ini bukan cuma hanya sekedar kata, tapi keajaibannya luar biasa. Karena kita di sini juga punya produk. Kita adalah sebuah usaha melakukan pengolahan coklat ya. Jadi ada produk-produk bermacam-macam produk coklat gitu ya. Jadi yang selama ini kita menjual, kita juga pernah kadang-kadang menyisihkan sebagian keuntungan untuk kegiatan-kegiatan sedekah. Dan juga mungkin saya bertanya, mungkin siapa tahu, mungkin juga kita dengan bergabung di sini juga mungkin kita bisa bisa memasarkan produk kita mungkin. Mungkin terima kasih dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Irwan. Irwan Sokolate. Ini produknya Sokolate ini. Sokolate ya, ya betul. Sokolate, kita punya web itu www.coklate.com coklateac.com gitu. Baik. Yeah. Saya izinkan nanti berikan nomor customer service kita Pak untuk bantuan teknis bagaimana cara pembukaan tokonya dan bagaimana pengoperasian platform ini. Tapi secara singkat mungkin Bapak bisa buka websitenya, nanti Bapak klik yang kanan atas Pak, yang didaftar ini. Nanti Bapak mendaftar untuk gitu. Ya, akun untuk berjualan Pak. Ada yang warna biru Pak. Nanti insya Allah tim CS kita akan bantu jelaskan. Jadi tinggal di saja step-stepnya insya Allah dalam waktu tidak sampai setengah jam tokonya sudah aktif Pak. Tinggal produk-produknya seperti itu. Atau nanti gini aja, ya penting gini aja Pak, nanti saya kasih sama tenaga admin kami yang langsung melakukannya nanti ya. Baik Pak. Nanti saya share di kolom chat ya Pak nomornya ya Pak. Boleh. Terima kasih ya. Terima kasih. Baik. Yang lain ada lagi mungkin sebelum Pak Taufik menjelaskan solusi dari toko IG, insya Allah. Siap, Mas Adit. Ini sudah ada satu di kolom chat. Saya coba bantu bacakan. Selamat malam, Pak. Saya Rose, usaha kuliner dari Kaos Custom. Mau tanya, bagaimana dengan pengirimannya? Apakah sampai keluar kota juga? Baik, untuk pengiriman kita sudah siapkan beberapa kurir yang berkaitan dengan sedekah.com. Itu hampir ke seluruh kota di Indonesia kita sudah bisa provide gitu ya. Begitu juga dengan kurir yang sifatnya instan. Jadi kita juga siapkan untuk mitra dengan GoSend dan GrabSend gitu ya, yang instan dan baik yang instan baik yang same day seperti itu. Dan kalau misalkan memang daerahnya berdasarkan kode pos gitu ya, kalau misalkan memang di luar dari daerah situ kita akan ada notifikasi untuk
pengiriman menggunakan pihak ketiga. Jadi kalau misalkan tokonya punya kurir sendiri, itu juga bisa diaktifasi melalui pasarsedekah.com. Tapi memang defaultnya adalah menggunakan kurir-kurir yang sudah ada di Indonesia seperti JNE, Shipper, dan Wahana ya. Dan satu lagi ada 4 kurir yang sudah bergabung dengan kita plus kurir instan seperti itu. Baik. Oke, teman-teman, Malam. ada Halo malam. malam Pak Ali, Malam, silakan Pak Ali. Pak. Ya, saya Ali dari Denpasar ya. Halo. Ali, silakan Pak. Saya mendengar. Dengar, Ya, silakan Pak Ali. dengar suaranya. Oke. Ini kalau untuk toko IG ini trafficnya bagaimana ya? Soalnya kalau misalnya Shopee, Tokopedia kan sudah jelas. Mereka beriklan, mereka jor-joran kasih diskon segala itu. Nah, kalau untuk toko IG-nya sendiri, traffic yang didatangkan itu bagaimana? Dari mana? Ada iklan? Karena selama ini saya belum pernah lihat toko IG ini beriklan di TV atau di media sosial apa. Saya tidak pernah lihat ya. Itu kalau itu bagaimana ya? Jadi atau kita sendiri yang buyer ini yang mencari trafficnya sendiri atau bagaimana ya? Itu saja Om. Siap, terima kasih Pak Ali. Oke, Ya. untuk bagaimana itu toko IG nanti akan dijelaskan di sesi yang kedua ya Pak ya. Nanti dijelaskan apa itu toko IG dan gimana sih cara pakainya. Tapi di sesi kedua ya Pak Ali, untuk saat ini kita akan tanya jawab mengenai pasar sedekah terlebih dahulu. Terima kasih Oh ya, Pak. sorry. Siap, nggak Ya, apa-apa ya. Pak. Siap. Mungkin tadi kalau yang ditanyakan adalah bagaimana mendatangkan traffic dari pasar sedekah, insya Allah kita menggunakan beberapa jaringan yang sudah ada Pak Ali. Jadi jaringan donatur kita ini kan kurang lebih sekitar 900-an ribu orang lah yang sudah tergabung di aksi cepat tanggap. Memang lini pertama kami adalah dari situ Pak. Jadi kita ingin mencoba untuk membuat satu ekosistem close market seperti itu ya. Jadi penjualnya dari jaringannya donatur dan pembelinya pun dari donatur yang sudah terhubung dengan aksi cepat tanggap. Awalnya seperti itu, tapi kemudian hari memang kita akan coba arahkan juga dengan menggunakan promosi-promosi yang sudah ada di pasaran seperti itu dengan menggunakan billboard dan menggunakan sosial media. Mungkin Pak Ali satu yang belum terpapar dari promosi kami mungkin Pak. Nanti kedepannya kita akan maksimalkan lagi untuk mendapatkan traffic yang lebih tinggi ke platform pasarsedekah.com. Sorry Mohon Pak. doanya Pak Ali. Ini saya agak bingung lagi karena ini ada toko IG, ada juga pasar sedekah itu bagaimana ya? Ya, nanti mungkin setelah toko IG melakukan presentasi mungkin bisa lebih jelas Pak. Jadi sesi pertama memang masih penjelasan mengenai pasarsedekah.com Pak, seperti itu. Oke. Ya, nanti setelah tanya jawab, nanti Bapak bisa dengarkan penjelasan dari Pak Taufik ya, sebentar lagi, insya Allah. Oke. Makasih Pak. Baik Pak Ali. Ya, makasih. Baik, selanjutnya dari Pak Toha Mahsun, izin bertanya untuk pasar sedekah ini apakah sudah tersedia dan diakses oleh pembeli dan penjual di aplikasi pada Play Store, dan apakah juga ada biaya untuk berjualan di pasar sedekah? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Sampai dengan hari ini memang kami masih web base, Ibu. Jadi kedepannya mungkin insya Allah kita akan lengkapi dengan beberapa aplikasi untuk Android dan iOS. Dan untuk biaya, sampai dengan hari ini memang biayanya hanya dari sedekah yang Bapak Ibu berikan pada saat transaksi. Jadi pada saat pembukaan toko nanti itu bisa diakadkan mau bersedekah berapa persen atau berapa rupiah dari setiap transaksi yang terjadi gitu loh. Dan dari dana itulah kita akan buatkan satu campaign untuk memberikan
implementasi dari sedekah-sedekah yang terkumpul melalui pasarsedekah.com. Jadi kalau untuk biaya hanya penjualan produk plus ongkos kirimnya saja, Bu. Belum ada biaya lain sampai dengan saat ini. Oke, siap. Silakan teman-teman, kita masih ada waktu untuk sesi pertama. Kalau ada pertanyaan, dipersilahkan. Mungkin dari teman-teman ada yang mau open mic juga. Silahkan. Oke, sepertinya masih belum ada Mas Adit. Nanti mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan gitu Mas Adit di sesi yang kedua mungkin boleh sambil dijawab juga ya Mas Adit ya. Oke, siap. Oke, kalau misalkan masih belum ada pertanyaan, kita akan langsung lanjut saja teman-teman di sesi yang kedua, yaitu kita akan belajar nih gimana sih strategi agar penjualan atau omset kita bisa naik yang akan dijelaskan oleh Pak Taufik Ardi selaku CEO dari Toko IG. Sebelumnya terima kasih sekali lagi untuk Mas Adit untuk penjelasannya. Nanti jika ada pertanyaan mengenai pasar sedekah, kita akan bisa lanjutkan setelah sesi yang kedua ya teman-teman. Oke, baik kita langsung lanjut saja untuk sesi yang kedua bersama Pak Taufik. Untuk Pak Taufik, waktu dan tempat dipersilahkan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat. Ini mohon maaf saya pakai masker karena lagi di tempat umum. Jadi harus tetap menjaga protokol. Baik, pertama-tama saya perkenalkan, nama saya Taufik, CEO tokoig.com. Nah, mungkin tadi ada pertanyaan begitu ya tentang Toko IG, harap bersabar dulu. Karena sebelum masuk ke Toko IG, saya ingin sharing sebuah materi yang cukup bagus ya tentang digital marketing. Oke, jadi saya share screen dulu. Ini sudah terlihat ya. Apakah sudah terlihat share screen saya? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Baik, ini saya perkenalkan lagi Taufik, CEO Toko IG. Saya juga digital marketing konsultan, punya beberapa bisnis juga, ada offline dan online. Ini beberapa portofolio saya sebagai konsultan dan sebagai business owner. Baik. Nah, ada yang menarik. Jadi sebelum kita bahas apa itu Toko IG dan bagaimana sih cara meningkatkan omset, pertama-tama kita harus tahu. Kenapa kita harus tahu market? Karena dengan tahu market ini kita punya gambaran seberapa besar targetnya, kemudian harus menjual kemana saja dan bagaimana caranya. Nah, beruntungnya di Indonesia ini punya market yang besar sekali. Ada 196 juta pengguna internet. Artinya 73% ini sudah online. Nah, kenapa saya bilang menarik? Karena Indonesia itu tidak hanya satu pulau gitu ya. Dan terbagi ke dalam pulau-pulau, wilayahnya juga cukup luas. Bagaimana kita bisa menjangkau mereka? Tentu saja dengan digital, dengan platform, dengan sosial media, dengan media-media digital lainnya yang bisa kita manfaatkan untuk menjangkau mereka ini semua. Nah, tadi ada pertanyaan yang bagus. Bagaimana nih cara kita mendapatkan traffic? Nah, saya sangat menyarankan kepada teman-teman semua yang hadir di sini, kita harus membangun aset. Aset itu apa? Aset itu adalah database. Karena dengan membangun aset ini, memiliki database, kita bisa mandiri. Maksudnya mandiri ini gimana? Ya kita bisa yang pertama bisa lebih leluasa dalam memasarkan produk-produk kita, lebih bebas dalam menentukan harga dan lain sebagainya. Jadi database ini saat ini bisa dibilang sebagai mata uang begitu ya, kalau Bapak Ibu teman-teman tahu cryptocurrency gitu ya, kripto ya semacam itu. Ya sekarang itu bentuknya tidak lagi fisik, bentuknya adalah aset-aset digital, dan aset ini
salah satunya adalah database. Database bisa diartikan dalam bentuk kalau kita punya sosial media, punya followers. Kalau kita punya YouTube, ada subscriber. Kalau kita punya email, ada database email. Kalau kita punya WA, ada database WA. Nah, ini aset-aset yang harus kita miliki. Beruntungnya di Indonesia ini luas, marketnya besar, dan saat ini peluang kita terbuka lebar untuk bisa memanfaatkan media-media ini. Nah, ini saya skip langsung aja. Lalu bagaimana caranya? Caranya yaitu dengan jualan online gitu ya. Jadi menggunakan digital marketing. Nah, kalau kita melihat di sini digital marketing itu banyak gitu ya, luas sekali cakupannya, kemudian banyak yang harus dipelajari. Nah, ini juga menjawab bagaimana sih kita mengenerate traffic, bagaimana kita bisa mendapatkan aset-aset tadi, tentu saja dengan digital marketing. Pertanyaan berikutnya, bagaimana sih digital marketing itu? Nah, pastikan kita jangan beranggapan gaptek terlebih dahulu, karena kalau udah anggap gaptek, ya nggak akan jalan tuh, nggak akan mau belajar, nggak akan mau praktek, nggak akan mau terus-terusan untuk menjalankan, mempraktekkan, dan menganalisa datanya. Jadi kita harus menghilangkan gaptek ini terlebih dahulu. Kuncinya adalah yakin ya, yakin bahwa kita bisa. Gitu. Nah, di sini sebetulnya ada 7 cara ya, tapi saya yakin di sini ada beberapa yang sudah tahu juga cara-cara ini. Mungkin saya lebih ke ingin sharing pengalaman saya 1 bulan terakhir ini. Jadi 1 bulan terakhir ini saya mulai menjalankan yang namanya produk baru gitu ya. Bisa dibilang produk ini yang dari dulu saya nggak pernah winning. Atau dari dulu saya nggak pernah profit dari produk ini. Produknya apa? Produknya fashion. Nah, produknya fashion, produk wanita. Nah, singkat cerita, saya mencoba gitu ya. Awalnya memang coba-coba nih. Saya testing sebuah produknya fashion. Di produk ini sebelumnya saya main, saya jualin, ternyata gagal. Dan alhamdulillah di momen kemarin Ramadan dan Lebaran, ini ternyata bagus banget. Produknya yaitu produk fashion muslimah atau wanita atau perempuan. Nah, satu kuncinya, jadi saya langsung aja ke kuncinya. Jadi kuncinya adalah yang pertama, teman-teman gunakan fasilitas yang namanya COD. Yang kedua, gunakan yang namanya fasilitas sosial media. Ya, sosial media marketing. Sosial media itu nanti kita bisa bahas, ada 2 metode yang bisa kita pakai. Ada metode organik dan ada juga metode paid advertising atau berbayar atau beriklan ya. Nah, ini saya di fashion, dan kalau teman-teman tahu fashion itu adalah red ocean. Apa itu red ocean? Pesaingnya sangat banyak sekali. Yang jualan fashion terutama menjelang Lebaran itu luar biasa banyak. Tapi ya saya yakin, saya believe, dan saya cobain, ternyata bisa, bagus. Akhirnya dari situ saya percaya diri bahwa nggak ada yang namanya produk yang nggak bisa laku. Yang ada adalah kita belum menemukan pasar target marketnya aja, target market yang pas. Nah, sekarang ini momennya adalah banyak sekali orang yang memanfaatkan fasilitas COD. Jadi, kalau teman-teman punya fasilitas COD, maka ini bisa sangat memudahkan. Nah, yang kedua, tadi menggunakan sosial media. Yang ketiga, produknya sebetulnya. Nah, ini target market ya. Jadi yang pertama itu target market, teman-teman kalau mau menjual sebuah produk yang bagus, tentu saja kita harus tentukan dulu niche-nya mau main di mana. Kemudian target marketnya kita harus bisa tentukan betul-betul. Karena tadi tidak ada produk yang tidak terjual. Yang ada adalah kita belum menemukan pembeli yang tepat. Oleh sebab itu, sebelum kita jualan, kita harus tentuin dulu target market kita ini siapa. Ya, target market kita siapa, mereka ada di mana, mereka manfaatin
channelnya apa ya, berkumpulnya di mana. Nah, kita manfaatkan di situ. Nah, kalau untuk target market, saya nggak akan bicara terlalu detail. Ini silakan teman-teman tentukan secara detail ya, target marketnya seperti apa, interest-nya bagaimana, minatnya mereka apa, sukanya apa, dan seterusnya. Nah, yang kedua adalah kita harus validasi. Jadi, kalau kita mau lebih cepat, ya. Jadi tadi tidak ada produk yang tidak laku, yang ada belum menemukan target market yang tepat. Nah, kalau teman-teman mau mempercepat ini, ya, jadi saya pengennya semua orang itu atau orang yang umum pada umumnya ini adalah target market. Bagaimana? Caranya adalah memvalidasi produknya. Ya kan, produk itu harus yang sedang trending atau yang sedang laku. Nah, kenapa yang sedang laku? Karena dengan yang laku ini maka sudah valid, artinya orang itu memang trennya itu lagi produk ini. Nah, carinya di mana? Nah, saat ini sudah ada marketplace yang menyediakan produk-produk ya, maksudnya kita bisa lihat di situ. Jadi bagaimana cara memvalidasi produk itu dengan melihatnya di marketplace. Nah, contoh sekarang marketplace sudah banyak, teman-teman tinggal cari aja apakah produk yang kita tawarin ini banyak yang beli. Ya, jadi ada beberapa marketplace yang mereka mencantumkan sudah terjual berapa. Bulanannya sudah terjual berapa, kita bisa tahu tuh. Oh, kalau bulanannya terjual banyak, artinya ini produk sedang hot. Nah, di situ berarti produk ini cenderung valid untuk kita jualkan. Nah, saya pengalaman kemarin, saya cari produk dari MP, dari marketplace ini, kemudian saya lihat ternyata bulanannya itu laku ribuan, 1+1000 gitu ya. Artinya produk ini bagus. Kemudian saya lihat ratingnya juga bagus, reviewnya juga bagus. Nah, saya jualkan. Nah, kalau kemarin saya nggak produksi sendiri, karena waktu saya manfaatin momen aja, saya kontak produsennya, alhamdulillah ternyata dekat sama rumah, tinggal ambil aja, dan saya bisa manfaatin fasilitas COD. Dan saya jualannya nggak via marketplace lagi, saya jualannya via sosial media. Jadi di sosial media kita bisa lebih bebas menentukan berapa marginnya, targetnya ke siapa, dan seterusnya. Nah, langkah kedua untuk memvalidasi adalah dengan menggunakan Google Trends. Jadi di dalam Google Trends ini teman-teman bisa cari, ya misal produknya apa, kita nanti bisa menentukan, melihat nih, bisa melihat bagaimana sih tren pencariannya di Google. Nah, sebetulnya Google ini menjadi tolak ukur. Kalau dicari di Google aja banyak, pasti di media sosialnya juga banyak. Gitu. Jadi Google Trends ini adalah salah satu cara untuk memvalidasi. Nah, yang ketiga adalah kita pilih sumber trafiknya pakai apa. Nah, jadi traffic ini apa sih? Traffic ini adalah sumber pengunjung ya. Kalau tadi ada pertanyaan, gimana nih toko IG mengenerate trafficnya? Saya nggak pernah melihat iklannya. Karena yang iklan bukan toko IG-nya, tapi yang iklan adalah seller-sellernya. Nah, iklannya via apa? Di sini ada traffic sekarang. Jadi iklan ini bisa banyak banget. Ada Facebook Ads, ada Google Ads, ada email list yang kita broadcast. Kemudian ada dari marketplace juga. Kemudian bisa dari forum, dari endorse, atau dari selebgram, influencer, ya, affiliate, dan lain sebagainya. Viral share ini juga bisa. Nah, jadi kita gunakan traffic ini untuk mengenerate sales atau mengenerate leads-nya atau prospeknya. Oke. Nah, setelah kita tentuin nih, oh kita sudah punya sosial media yang kita pakai, misal Facebook, Instagram, ya, dua ini misal. Nah, setelah traffic ini kita pilih, maka kita harus bikin konten. Nah, konten ini bisa kita sebut dengan konten marketing. Tapi intinya, kalau kita ingin membuat konten untuk beriklan, ini kita harus membuat konten iklan yang baik. Nah, sekarang itu kuncinya, teman-teman kalau mau ngiklan bagus, pakainya video. Jadi video itu engagement-nya lebih bagus. Jadi cocok banget untuk iklan gitu ya. Nah, tapi selain iklan itu, nah, yang saya sebutkan di awal,
di sosial media itu kita punya dua cara untuk mengenerate sales, yaitu dengan organik dan dengan berbayar. Jadi kalau berbayar, beriklan, ya kita tinggal bikin iklannya. Tapi bagaimana nih cara organiknya? Organiknya adalah dengan salah satunya ya, dengan membuat konten yang menarik. Nah, konten yang menarik ini intinya ada 3. Jadi kita rencanakan dulu kontennya, kemudian setelah kita rencanain, kita buat dan kita sebarkan. Ya, promoting itu tidak hanya berbayar, tapi bisa kita sebarkan ke semua channel yang kita miliki. Nah, untuk planning, biasanya kita gunakan yang namanya konten kalender, di mana kita akan jadwalin setiap hari itu ada konten apa aja sih. Nah, di dalam konten marketing ini biasanya kita sebut dengan sharing-sharing dahulu, selling kemudian. Jadi biasanya kita banyakin tuh konten-konten sharing. Ya, contoh konten sharing apa? Bagi-bagi quotes atau motivasi, terus kita sering bertanya ke followers kita, kemudian kita cari konten-konten viral, kemudian kita upload kembali, kemudian kita bisa edukasi ya, sharing-sharing tips, kemudian cara ya how to dan lain sebagainya, baru selling atau jualan. Nah, jadi ini contoh-contoh jenis-jenis konten yang bisa kita buat. Nah, ini teman-teman yang belum dapat, ini bentuknya Excel, saya akan bagikan, nanti silakan masuk ke grup, saya akan bagikan konten kalender ini full 1 tahun, jadi tinggal diikuti aja nih, misal besok hari Jumat, kontennya edukasi, sharing artikel yang bernilai di niche Anda. Nah, kita tinggal cari tuh artikel apa kira-kira, misal saya niche-nya adalah perempuan muslimah gitu ya, saya tinggal cari artikel tentang muslimah. Kemudian saya tinggal posting di sosial media saya. Nah, ini akan dapat, nanti silakan untuk gabung, caranya bisa di-share sama Mbak Evelyn ya nanti. Nah, kemudian setelah kita jadwalin, jangan lupa dibuat. Nah, ini jadi masalah besar nih buat kita, yaitu membuat kontennya. Kenapa? Saya nggak bisa desain, Mas. Saya nggak bisa pakai Photoshop. Tenang aja, sekarang sudah banyak tools-tools yang bisa memudahkan kita ya. Toolsnya namanya Canva, ini juga saya sudah buatkan tutorialnya, tinggal dilihat aja videonya, saya sudah rekam, nanti akan saya share juga untuk video tutorialnya. Nah, kemudian ini contoh-contohnya, ini ada konten viral, konten edukasi, konten interaksi, konten motivasi atau inspirasi. Baru terakhir adalah konten jualan. Ini saya skip dulu ya untuk optimasinya. Oke, nah berikutnya setelah kita optimasi, itu kita harus memiliki yang namanya website sendiri, landing page atau toko online sendiri. Nah, kenapa sih kalau kita harus punya website ini? Yang seperti saya sebutkan di awal, bahwa database itu sangat bernilai. Nah, bukan hanya database pelanggan yang sudah beli ya, tapi database pengunjung, database traffic gitu ya, kemudian analytics di dalam website, dan seterusnya, itu sangat penting dalam rangka menjalankan digital marketing yang sebenarnya. Maksudnya digital marketing sebenarnya ini apa? Teman-teman pasti pernah masuk ke sebuah website, ya kan? Kemudian, misalnya kita nggak sengaja gitu ya, akses sebuah website. Kemudian tiba-tiba ketika kita buka Instagram, buka YouTube, buka Facebook, muncul lagi tuh website-website tadi. Nah, itu adalah bentuk retargeting. Artinya apa? Artinya mereka punya data kita, sehingga data kita itu ditargetkan kembali. Karena kalau kita mengikuti bagaimana traffic temperatur gitu ya, bahwa orang yang masuk ke website pertama kali belum tentu beli. Tapi kalau kita suguhkan lagi, kita promokan lagi, ini bisa jadi mereka akan tertarik akhirnya punya kebutuhan dan akhirnya closing. Gitu. Jadi proses retargeting ini yang kita jadikan sebagai tumpuan juga seperti itu. Nah, bagaimana sih membuat website, landing page atau toko online sendiri? Ini dengan menggunakan toko IG. Nah, jadi toko IG itu apa sih sebetulnya? Toko IG ini adalah sebuah platform untuk membuat website. Jadi beda dengan platform yang lainnya karena toko IG membuatkan website secara instan itu setelah kita menghubungkan Instagram.
Jadi websitenya akan dibuat secara instan ya, dengan mengkonekkan dengan Instagram yang kita miliki. Jadi kita nggak perlu lagi upload produk, kemudian foto, deskripsi ke website karena sudah secara instan, ya langsung jadi. Nah, produk-produk ini kita ambil dari mana? Dari Instagram. Ya, dan nantinya akan kita konekkan ke Instagram Shopping. Nah, kalau teman-teman tahu sekarang di Instagram itu ada fasilitas IG Shop. Di mana IG Shop itu kalau kita klik di dalam feed-nya ada harganya, terus kita bisa langsung belanja. Itu salah satu fiturnya. Nah, bagaimana sih cara bekerja toko IG? Teman-teman tinggal daftar aja ke tokoig.com atau lewat aplikasinya, nanti bisa langsung daftar, bikin akunnya, dan koneksikan. Cukup mengetikkan username IG kita aja, langsung tokonya berhasil dibuat. Nah, ini contoh website yang sudah dibuat dengan toko IG. Nah, jadi kita punya beberapa template. Template yang terbaru adalah template landing page. Jadi satu halaman di dalamnya kita bisa custom. Misal mau pilih produknya dari mana, produknya yang mana, kemudian ada testimoni, ada call to action, dan lain sebagainya. Nah, sebagai informasi, saya sewaktu jualan fashion itu menggunakan landing page. Ya, menggunakan landing page satu halaman. Jadi ada call to action-nya beli sekarang. Ya, nanti orang tinggal klik ke beli sekarang itu. Nah, kemudian apa aja sih keunggulan atau fitur-fitur di toko IG ini? Yang pertama, nah kita sudah memiliki fasilitas COD, walaupun memang belum officially launch ya, baru kita testing lagi. Tapi ini sudah hampir jadi ya, kemungkinan di minggu depan atau di bulan depan ini sudah bisa digunakan. Dan COD-nya pun kita kerjasama dengan JNE. Jadi H+1 bisa langsung pencairan, ya. Kemudian ada benefit-benefit tambahan seperti ada diskon, kemudian nanti diskon untuk kalau retur gitu ya, dan lain sebagainya. Nah itu. Nah kemudian yang kedua adalah kita sudah siapkan fasilitas payment gateway atau wallet. Nah jadi nanti kalau menggunakan fitur COD, kemudian ongkirnya itu bisa langsung ditransfer H+1 ke wallet kita yang ada di toko IG. Nah itu untuk fitur COD. Untuk fitur yang standar, pembayaran transfer, kita sudah sediakan payment gateway. Jadi payment gateway ini teman-teman nggak perlu, biasanya kalau punya website, kita mau payment gateway itu harus pengajuan ke payment gateway-nya. Tapi kalau di toko IG ini sudah ada. Ya, dan kita lagi bebas fee charge ya, atau bebas fee atau charge ya. Jadi biasanya kalau menggunakan payment gateway itu ada charge-nya berapa persen gitu ya. Tapi di toko IG ini free of charge ya. Jadi nggak dikenakan biaya tambahan. Oke. Dan sebenarnya masih banyak fitur-fitur lainnya. Nah, karena inti dari toko IG itu adalah website, otomatis kita harus generate traffic. Generate traffic dari mana? Yang pertama adalah dari sosial media, dari Instagram kita sendiri. Oleh sebab itu, Instagram kita harus bisa mengenerate followers. Bagaimana cara generate followers? Kita sudah bantu. Kita punya aplikasi namanya Smart Insta untuk generate followers. Dan yang terbaru, ini kita sedang kerjasama dengan influencer, namanya micro influencer ya. Micro influencer itu mereka punya followers yang tidak terlalu banyak, tapi engagement-nya tinggi. Ya, contohnya mereka punya 10.000 followers, 20.000 followers. Nah, kita kerjasama dengan influencer-influencer ini, jadi teman-teman nanti bisa mengendorsekan ke mereka dengan harga yang cukup terjangkau, tapi hasilnya sangat memuaskan. Kenapa sangat memuaskan? Karena kita nanti bisa pilih. Ya, kita bisa pilih influencernya itu niche-nya kemana. Misal ke fashion, ke parenting gitu ya, ke education ya, dan seterusnya itu kita bisa pilih. Nah, itu jadi cara untuk meningkatkan followersnya kita juga sudah siapkan buat teman-teman. Oke, nah berapa sih harga dari toko IG? Jadi kita ada paketnya. Ini untuk paket premiumnya. Harganya mulai 45.000 per bulan. Jadi tadi sudah mendapatkan fasilitas-fasilitas itu. Namun untuk yang influencer ini kita masih belum
rilis ya, karena masih dinegosiasikan dengan platform influencernya untuk dapetin harga spesial. Nah, kita lagi ada promo ini 99.000 untuk 3 bulan sudah all in gitu ya, paket-paketnya sudah ada semua. Oke, nah itu langkah yang kelima. Langkah keenamnya, tentu saja kalau kita udah punya database, kita harus buat database pelanggannya. Jadi kita gunakan kolam ya, kolam database pelanggan. Biasanya kolam itu ada di grup ya, misal ada di WA group, ada di Facebook group, ada di Telegram group dan lain sebagainya. Oke, kemudian yang ketujuh adalah dongkrak dengan influencer. Nah, ini kita udah siapin, memang belum dirilis, tapi ini sudah ada paket-paketnya untuk mengendorsekan dengan micro influencer. Baik, mungkin itu saja untuk materinya. Silakan kalau ada pertanyaan bisa di open mic-nya atau di chat ya. Oke, saya kembalikan ke Mbak Evelyn, silakan. Baik, terima kasih Pak Taufik untuk materinya. Untuk teman-teman dipersilahkan kalau ada pertanyaan boleh di kolom chat atau boleh open mic juga seperti yang di sesi yang pertama tadi ya. Ini udah ada beberapa pertanyaan Pak. Saya baru nih Kang jualan online, pengen coba yang influencer. Berapaan ini Kang? Dan barangnya untuk influencer tersebut ya. Kemudian apa yang harus diperhatikan kalau kita pakai influencer itu? Oke, untuk harganya masih belum rilis ya. Cuma kita pastikan di bawah 1 juta. Jadi harganya di bawah 1 juta itu bisa dapat paket antara lain ada 20 influencer dengan minimalnya 10.000 followers ya. Nah, jadi itu bisa. Terus juga untuk barangnya sebetulnya bisa bebas karena nanti ada niche-nya. Misal nih saya jualan pakaian. Nah, kita bisa pilih influencer-influencernya itu di niche yang fashion. Fashionnya misal fashion perempuan gitu ya, itu bisa kita pilih. Terus misal ke kuliner, kita juga bisa pilih influencernya ke orang-orang yang suka review kuliner. Nah, tapi untuk informasi detailnya ini masih belum kita rilis karena masih dinegosiasikan. Terus ya. Ya, jadi Toko IG akan bantu untuk, jadi udah satu paket ya. Jadi nanti teman-teman tinggal pilih, misal postingannya yang mana, produknya yang mana, ini nanti kita yang atur, kita yang sebarin. Nah, nanti ada reportnya juga gitu ya. Jadi teman-teman dapat reportingnya. Oke, silakan yang lain. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan lain boleh ditanyakan lagi. Untuk teman-teman yang lain mungkin kalau misalkan mau langsung open mic-nya dipersilahkan untuk diskusi lebih lanjut juga sama Pak Taufik secara langsung. Oke, silakan teman-teman nih sambil menunggu, sambil saya infokan buat teman-teman untuk yang pengen dapat materi, kemudian beberapa benefit yang akan diberikan Pak Taufik tadi ya. Kemudian juga rekaman dari webinar ini, teman-teman bisa langsung join dulu ke link grup, WhatsApp grup ya ini teman-teman, ini saya share lagi di kolom chat. Nah, di sana teman-teman bisa klik linknya aja, nanti langsung join ke WhatsApp group. Nanti di sana biasanya kami akan share untuk materi, kemudian benefit, dan juga rekaman dari webinar. Atau kalau misalkan teman-teman bingung dan atau teman-teman mau tanya-tanya tentang Toko IG, boleh menghubungi link WhatsApp yang sudah saya share juga di kolom chat. Sudah lengkap ya yang sudah saya share, ada link grup, kemudian ada link WhatsApp CS juga. Untuk link CS dari pasar sedekah juga saya sudah share. Jadi silakan teman-teman kalau misalkan mau berdiskusi langsung dengan tim CS dari Toko IG ataupun dari pasar sedekah. Oke teman-teman dipersilahkan, masih ada waktunya. Jadi teman-teman dipersilahkan sekali untuk tanya-tanya, kemudian boleh diskusi juga dengan Pak Taufik. Mau langsung open mic-nya boleh, atau misalkan lewat kolom chat saja juga dipersilahkan. Mumpung masih ada waktu, atau teman-teman pengen tanya-tanya tentang pasar sedekah juga dipersilahkan, karena di sini Mas Adit juga masih standby, jadi dipersilahkan sekali teman-teman untuk
bertanya atau berdiskusi seperti itu ya. Oke. Ada pertanyaan, Pak. Kalau untuk digital marketing itu sekarang produk apa yang lagi rame ya, Pak? Produk banyak ya, tergantung niche-nya. Semua niche sebetulnya punya produk-produk yang rame. Contoh kalau kita pilih niche fashion itu pasti ada. Kemudian kalau kita pilih niche kecantikan, kesehatan itu semuanya ada produk-produknya. Nah, kalau mau cari ya kita bisa connect atau bisa search di marketplace ya. Itu banyak sih sebetulnya dari situ produk-produknya semuanya ada. Dan juga kalau niche-nya Muslim itu saya yakin ya pasar sedekah juga sudah punya ya di situ ada banyak sekali ya produk-produk Muslim yang tentu saja banyak pembelinya atau peminatnya sih. Jadi bisa dicek juga dari sana. Itu sih. Nggak bisa disebutin satu-satu untuk produknya. Oke, selanjutnya dari Aurel Krisan. Selamat malam, Pak. Saya mau tanya, kalau untuk membuat akun atau toko di toko IG berbayar juga, Kak? Untuk buat akunnya aja itu nggak berbayar ya, gratis. Tapi kalau mau pakai versi yang premium itu tadi ada harganya, ada paketnya. Nah, paket yang paling murah itu 45.000 sebulan. Nah, cuma kita lagi ada promo buat 3 bulan itu diskon 50% ya, sekarang bukan 99.000 tapi diskon 50%. Jadi bisa digunakan, bisa dipakai gitu. Terus juga kita ada program bundling yang tadi dengan influencer, cuma ini belum rilis sih, nanti mungkin kita akan infoin gitu. Baik, silakan teman-teman yang lain. Kalau misalkan ada pertanyaan lagi. Oke, sepertinya belum ada. Nggak apa-apa, teman-teman. Mungkin kalau misalkan ada yang mau bertanya, silahkan ya. Dan jangan lupa untuk join di link grupnya tadi yang sudah saya share, karena di sana nggak cuma teman-teman dapat materi, kemudian rekaman aja, teman-teman juga bisa diskusi di sana. Kalau ada pertanyaan mungkin malam ini masih belum kepikiran gitu ya, tapi misalnya besok ataupun kapanpun teman-teman ada pertanyaan, ada hal yang ingin didiskusikan, itu boleh banget melalui grup yang sudah disediakan oleh toko IG. Nanti di sana teman-teman akan dibantu jawab dari tim toko IG, kemudian dari Pak Taufik juga, atau dari teman-teman lainnya yang ada di grup gitu. Jadi dipersilahkan saja untuk join di grupnya. Oke, ada pertanyaan lagi, Pak. Kalau pakai Instagram terus jadi website, apakah sales-nya akan meningkat? Oke. Nah, tergantung ya. Jadi toko IG itu memudahkan orang nanti untuk beli produk atau check out dari Instagram. Nah, kalau kita berhasil bikin atau koneksikan dengan IG Shop, itu pasti peluangnya lebih banyak lagi. Kenapa? Karena semua orang itu bisa akses IG Shop. Jadi kalau kita klik IG Shopping, di situ ada list produk-produk. Nah, kalau produk kita muncul di sana, otomatis peluang kita untuk ada transaksi lebih banyak lagi. Jadi akan meningkat. Cuma harus dipastikan IG Shopping-nya bisa bisa dikoneksikan, bisa dipakai gitu fiturnya. Nah, untuk menggunakan fitur IG Shopping itu ada persyaratannya. Jadi kayak misal yang pertama kita harus punya fanpage, harus koneksikan IG ke fanpage, kemudian harus upload katalog produk dan lain sebagainya. Nanti akan dipandu sih, akan dipandu. Dan harus punya website sih. Jadi kuncinya kalau di IG Shop
harus punya website dengan domain sendiri. Nah, kita harus beli domain juga jadinya nanti. Itu sih. Baik, selanjutnya dari Pak Nugraha. Apakah di toko IG ada fitur sedekah seperti pasarsedekah.com, Pak? Atau ada section pre-love atau seperti apa di toko IG? Oke, untuk fitur sedekah saat ini belum ada, tapi kita sedang bekerja sama, sedang dalam proses dengan pasar sedekah, insya Allah connect gitu ya untuk sedekahnya. Ini konfirmasi dari tim kami itu bisa, jadi nanti akan terkonek. Jadi ada section sedekahnya, cuma saat ini masih belum ada. Ini sedang kami develop begitu ya, sedang kami diskusikan untuk di-develop, ada sedekahnya juga. Gitu. Nah, kalau untuk section pre-love atau seperti apa, nah, sebagai info kami juga punya, kita sebut dengan mall online. Nah, mall online itu isinya apa sih? Isinya seller-seller toko IG. Namanya localbrandnesia.com. Mungkin bisa diketikin dong, Mbak Evelyn, yang /campaign ya. Nah, jadi di situ isinya seller-seller toko IG, dan di sana ada section-sectionnya, cuma untuk pre-love belum ada sih, baru kategori-kategorinya aja. Gitu. Kalau untuk domain default dari toko IG, untuk bikin IG shop itu masih belum bisa. Karena dari IG shop-nya harus menggunakan domain custom ya, atau .com. Ya, ini terima kasih ya. Sarannya bagus, ada pre-love, karena sekarang lagi ramai juga ya, thrift shop atau pre-love shop gitu ya. Ini ya kita nanti akan cobain. Gitu. Baik, selanjutnya kalau sudah ada web di toko IG, apa harus daftar lagi ya di pasar sedekahnya? Kalau untuk sekarang masih harus daftar, tapi nanti kemungkinan kalau kita sudah join atau integrasikan API-nya itu bisa otomatis. Mudah-mudahan bisa otomatis gitu ya. Tapi untuk sekarang masih harus daftar lagi di pasar sedekah. Gampang sih daftarnya, tadi udah dipraktekin ya sama Mas Aditya. Mungkin ada tambahan Mas Adit, bisa ditambahkan. Kalau untuk daftar sih tadi yang seperti saya contohkan, tinggal ikutin step-stepnya aja, atau nanti kalau butuh bantuan bisa kontak dengan customer service kita. Nomornya nanti saya ketik lagi di chat, insya Allah. Baik, terima kasih Mas Adit. Jadi teman-teman, untuk saat ini memang harus daftar lagi untuk kalau teman-teman pengen join di pasar sedekah. Tapi insya Allah mungkin kita akan progres dulu untuk kerjasamanya karena sudah ada obrolan juga ya Mas Adit ya. Gitu. Jadi nanti teman-teman yang join pasar sedekah bisa pakai toko IG juga, ataupun sebaliknya pakai toko IG langsung bisa connect ke pasar sedekah agar bisa ikut bersedekah juga melalui platformnya pasar sedekah gitu teman-teman. Oke, silakan kalau ada pertanyaan lagi dipersilahkan. Kita masih ada waktu 10 menit lagi nih. Jadi lumayan buat teman-teman yang pengen berdiskusi, mau bertanya tentang toko IG boleh, tentang pasar sedekahnya juga boleh. Jangan lupa untuk join dulu ya ke grup, karena di sana teman-teman akan dapat banyak banget informasi. Nanti kami akan selalu share juga di sana informasi mengenai webinar, kemudian mengenai pendampingan, kemudian ada mengenai edukasi juga. Jadi silakan teman-teman join di grupnya terlebih dahulu. Oke. Oke, mungkin belum ada. Dari Pak Taufik, mungkin ada yang ingin disampaikan dulu untuk teman-teman di sini sebelum mungkin akan saya tutup untuk sesi webinar pada malam hari ini. Ya, pesan terakhirnya, peluang di digital itu luar biasa. Jadi jangan takut,
Yang pasti teman-teman tergabung dalam satu grup begitu ya, karena di dalam grup itu kita jadi punya banyak insight, terutama tadi kalau ada pengalaman-pengalaman baru, ini biasanya kita sharing. Tadi contohnya ada sekarang itu lagi bagus di COD, jadi teman-teman harapannya bisa pakai itu, karena ya kalau kita lihat di berita sekarang ya COD banyak banget, kemarin ada yang viral karena barangnya udah sampai nggak ada isinya, dia marah-marah ke kurirnya, jadi itu keangkat gitu. Masyarakat juga teredukasi. Nah, memang sekarang masih belum bisa dilepaskan gitu dari COD, jadi ya kalau bisa teman-teman pakai. Nah, di toko IG ini sudah ada fasilitas COD, bisa teman-teman manfaatin. Itu aja sih kalau dari saya. Terima kasih semuanya. Maaf apabila ada kesalahan. Silakan Mbak Evelyn. Baik, terima kasih banyak Pak Taufik untuk penjelasannya, untuk insight-nya juga kepada teman-teman. Mungkin dari Mas Adit juga ada yang ingin disampaikan sebelum saya tutup, dan mungkin boleh dijawab juga pertanyaan dari Bu Tati. Upload produk pakai format apa di pasar sedekah nih, Mas? Format fotonya mungkin ya, atau gimana? Iya. Sebetulnya foto asal jangan nanti kita arahkan untuk minimum resolusinya dan filenya jangan terlalu besar sehingga nanti tidak memberatkan toko teman-teman di pasarsedekah.com. Nanti kalau misalkan memang terlalu besar dia akan automatically menolak gitu ya, nggak bisa diupload gitu Bu. Loh, Masya Allah, ini ada seller. Setahu saya maksimal 2 MB. Terima kasih sudah diingatkan saya secara teknis. Mungkin harus cek dengan seller yang sudah lama join ya. Mohon maaf. 2 MB Ibu. Oke, untuk formatnya mungkin seperti foto biasanya ya, Mas Adit ya? Ya, JPG. foto biasa maksimal 2 MB ya. Oke, siap. Oke, terima kasih Mas Adit. Mungkin ada yang mau disampaikan sebelum saya tutup nih? Mungkin ada insight atau apa? Kita tunggu di link pendaftaran, insya Allah. Nanti kalaupun mau dipandu, nanti insya Allah tim customer service kita siap membantu teman-teman yang mau upgrade transaksi bisnisnya menjadi yang juga bernilai sedekah, insya Allah bisa bergabung di pasarsedekah.com. Itu aja mungkin Mbak Evelyn, saya mohon maaf jika ada kesalahan. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Adit sudah mau memberikan insight malam hari ini, walaupun tadi buru-buru banget nih, ngejar waktu ya, harus cepat sampai rumah gitu tadi, tapi tetap semangat buat kasih insight ke teman-teman. Terima kasih banyak Mas Adit, semoga kita bisa ketemu lagi, walaupun online, tapi insya Allah tetap silaturahim terus ya Mas Adit ya. Oke teman-teman, untuk webinar sesi malam ini mungkin itu saja dari kami. Terima kasih banyak nih buat teman-teman yang sudah berkenan hadir malam hari ini. Jangan lupa untuk join di grup, nanti insya Allah kita akan terus update mengenai webinar-webinar selanjutnya. Kita update juga mengenai informasi webinar dengan Pasar Sedekah, kemudian nanti kita insya Allah akan ada kerjasama juga dengan Pasar Sedekah. Jadi teman-teman diharapkan untuk tetap update informasi, teman-teman bisa join juga, mungkin dari yang sudah join ke toko IG bisa join ke Pasar Sedekah, ataupun teman-teman yang sudah join di Pasar Sedekah pengen punya website pribadi juga sangat dipersilahkan gitu teman-teman ya. Pokoknya kita harus tetap semangat dan fokus untuk meningkatkan omset kita, tapi jangan lupa untuk tetap terus bersedekah. Jangan lupa sedekahnya harus jalan, jangan cuma ngejar omset aja gitu. Seperti yang sudah dijelaskan tadi ya sama Mas Aditya hari ini. Itu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih untuk Mas Aditya dari Pasar Sedekah dan juga Pak Taufik Ardi selaku CEO dari Toko IG. Terima kasih juga untuk teman-teman semua di sini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Tetap jaga protokol kesehatannya karena COVID masih terus meningkat, teman-teman ya. Jadi tetap dijaga, tetap hindari kerumunan lah pokoknya, agar kita tetap terhindar dari COVID ataupun penyakit yang lainnya. Amin. Itu saja dari saya.
Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Mbak Evelyn dan tim.